Assalamualaikum teman-teman semuanya. Nah, kembali lagi di Nafis Page Channel. Oke teman-teman, jadi ini aku lagi ada di kandang kura-kura. Makanya ini atapnya agak rendah gitu teman-teman. Nah, jadi kebetulan kan aku belum pernah buat konten kura-kura darat. Hari ini aku mau mandiin kura-kura darat. Di sini ada 2 ekor, yaitu Pardalis dan Istar teman-teman, atau Indian Star. Nah, jadi di konten kali ini aku mau mandiin kura-kura Pardalis karena memang yang gede adalah kura-kura Pardalis. Kalau misalnya kura-kura kecil kan mandiinnya kan agak lebih gampang teman-teman. Jadi di video kali ini aku mau nunjukin ke kalian gimana sih cara mudah dan supaya kita nggak kerepotan mandiin kura-kura, mau itu kura-kura darat ataupun kura-kura air. Gimana sih caranya supaya mereka nggak lasak ketika dimandiin teman-teman, oke? Jadi tonton terus video sampai habis, dan jangan lupa teman-teman, sebelum kalian lanjut nonton video ini, bagi kalian yang belum berlangganan channel kita ini, klik tombol subscribe-nya ya. Dan jangan lupa juga untuk klik like, komen, share juga kepada teman-teman kalian, oke? Langsung aja lihat videonya, check it out. Oke teman-teman, jadi di depan kita udah ada seekor kura-kura Pardalis. Ini ukurannya udah sekitar 30 cm. Nah, jadi seperti yang aku bilang tadi, ini kebetulan karena cuaca juga mau hujan, mungkin aku akan tunjukin gimana sih cara cepat mandiin kura-kura darat itu, yaitu jenis Pardalis yang ada di sini. Begitu juga nanti kalau misalnya kalian punya kura-kura air, gimana sih cara mudah supaya kura-kura itu nggak berontak ketika dimandiin teman-teman. Nah, kalau misalnya mereka berontak pun nanti kita nggak kesulitan untuk mandiin dia. Nah, jadi di sini seperti biasa untuk mandiin kura-kuranya kita udah punya sampo. Ini sampo kura-kura untuk mandiin kura-kura. Tapi kalau misalnya kalian memang nggak punya sampo khusus kura-kura, nanti kalian bisa pakai sampo yang biasa kita pakai juga teman-teman. Kemudian ada brush. Terus alatnya di sini aku punya pot bunga. Kalau misalnya kalian punya ember cat, kalian bisa pakai ember cat juga. Nanti aku akan jelasin apa sih kegunaan dari ember ataupun pot bunga ini teman-teman. Kemudian di sini ada baskom. Nanti baskom ini kita gunain untuk bilas kura-kuranya. Oke, ini mungkin langsung kita mandiin aja kura-kuranya supaya kita bisa sama-sama belajar dan sama-sama tahu gimana sih cara mandiin kura-kura versi aku sendiri teman-teman. Kebetulan aku diajari oleh teman juga, makanya aku pengen berbagi ke kalian ilmu gimana cara mandiin kura-kuranya. Oke, mungkin aku nggak pakai kursi lagi supaya lebih mudah teman-teman. Nah, jadi ini ada pot ini kita letak di bawah. Nah, jadi kegunaan pot ini seperti yang aku bilang untuk memudahkan kita mandiin kura-kuranya teman-teman. Jadi kura-kuranya kita letak di pot ini. Nah, kalau misalnya kura-kuranya udah kita taruh di atas pot ataupun ember cat, jadi pokoknya apapun bisa kalian gunain untuk mengganjal kura-kuranya teman-teman. Kalau misalnya kalian punya kayu ataupun batu yang datar, kalian bisa pakai juga untuk meletak kura-kuranya di atasnya. Jadi kalau misalnya kura-kuranya bergerak teman-teman, nah tuh kakinya bergerak, dia nggak bisa nyentuh lantai dan kura-kuranya itu nggak akan pergi kemana-mana. Oke, jadi itu kegunaan ember, yaitu untuk menopang si kura-kuranya agar kura-kuranya itu nggak bisa gerak kemana-mana. Nah, kita akan mulai mandiin kura-kuranya. Sebelum kita kasih sampo, ini kura-kuranya kita bilas pakai air dulu. Pokoknya kalau mandiin kura-kuranya mungkin kalian udah tahu. Ini kita pakai cara biasa aja. Ini kita bilas dulu kakinya, karapasnya semua kita cuci pakai air bersih. Nah, kemudian barulah kita tumpahin samponya ke atas karapasnya atau tempurungnya teman-teman. Oke, setelah itu baru kita sikat. Nah, aku saranin sikat yang kalian pakai itu sikat sepatu karena bulu-bulunya ini nggak begitu keras. Jadi kalau misalnya brusnya kita pakai brus yang dipakai untuk sikat sepatu, karapasnya itu nggak luka ya teman-teman. Nah, makanya aku pakai sikat yang biasa dipakai untuk sikat sepatu teman-teman. Tapi kalau misalnya kalian punya sikat yang biasa dipakai untuk nyuci baju boleh juga, tapi aku saranin kalian gosoknya harus pelan-pelan ya teman-teman. Nanti kalau misalnya terlalu keras takutnya karapasnya bisa luka teman-teman. Setelah menurut kalian karapasnya itu udah bersih, kemudian baru kita sikat bagian kakinya. Ini kakinya bisa kalian pegang.
Oke. Kalau misalnya kura-kuranya nggak mau, jangan dipaksa tarik ya teman-teman. Takutnya nanti kalau misalkan paksain kakinya bisa patah tuh. Makanya mandiinnya harus betul-betul pakai perasaan. Kalau misalnya dia memang udah nggak mau kayak gini, ya udah kalian biarin dulu, baru kalian sikat bagian lainnya teman-teman. Nah, kalau misalnya menurut kalian bagian atasnya udah selesai, jadi ini kura-kuranya kita turunin dulu. Kemudian embernya kita balik kayak gini. Jadi atasnya itu dalamnya itu menghadap ke atas, karena tempurungnya ini akan kita masukin gini teman-teman. Nah, tuh. Kalau misalnya atasnya udah selesai kalian sikat, baru tinggal bagian bawahnya. Jangan lupa ditambahin sampo juga. Nah, jadi kegunaan ember ataupun pot bunga ini bisa dibilang untuk mempermudah kalian mandiin atau bersihin kura-kuranya. Karena kalau misalnya kita taruh ember kayak ini kan, kalian bisa lihat kura-kuranya nggak akan lasak. Kalau misalnya lasak pun mereka nggak akan pergi kemana-mana. Jadi ini bisa dibilang menghemat waktu dan juga tenaga kalian teman-teman. Tuh. Ini bisa kalian lihat lumpur-lumpurnya udah mulai terangkat. Tuh. Karena busa samponya udah berubah menjadi warna coklat gitu teman-teman. Nah, ini dia istar yang aku bilang. Jadi ini karena istarnya masih kecil, kebetulan tadi udah dimandiin juga teman-teman. Kalau mandiin sekecil ini kan masih gampang tuh, tinggal kita sikat-sikat, dia juga udah bersih teman-teman. Tapi kalau misalnya kura-kuranya gede kayak gini, kita memang harus punya teknik khusus supaya mudah untuk mandiin kura-kuranya. Oke, ini menurut aku kura-kuranya udah bersih. Sekarang kita bilas lagi pakai air bersih kura-kuranya. Nah, itu bisa kalian lihat kura-kuranya udah mulai bersih karapasnya. Oke teman-teman, setelah kura-kuranya selesai kita mandiin, ini baskomnya kita isi. Setelah itu kura-kuranya kita masukin ke dalam supaya dia bisa mandi sekalian minum ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi ini kita udah selesai mandiin kura-kuranya. Aku meminta maaf kalau misalnya tadi videonya agak goyang-goyang, karena memang aku nggak pakai tripod teman-teman, dan ngerekamnya aku juga pakai HP, jadi nggak ada sama sekali pakai stabilizer gitu. Tapi dengan adanya video ini aku berharap kalian nanti untuk mandiin kura-kura, mau itu kura-kura kalian kura-kura darat ataupun kura-kura air, semoga video ini bisa membantu kalian, mempermudah ketika kalian mandiin kura-kura kalian. Oke, mungkin sampai di sini dulu video kita kali ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya udah nonton video sampai habis. Jangan lupa untuk pantengin terus channel kita ini, dan jangan lupa juga untuk dukung terus channel kita ini dengan klik like, komen, share juga kepada teman-teman kalian dan juga subscribe channel. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Dadah.